terus kenapa segala Magelang ikut-ikutan ngambil kesenian waro yang istilahnya asal-usulnya memang dari Jawa Timur ya, daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, balik lagi sob di channelnya Mas Arif. Oke, kali ini latar belakangnya masih di Kopi Nongki. Untuk alamatnya di Jalan Gerabak Kopeng ya, tepatnya di Desa Ngasinan atau seberang lapangan Ngasinan, samping pom bensin Ngasinan, gampang nyarinya. Oke. Masih tentang kesenian dan kebudayaan. Kali ini gue ditemenin sama salah satu temen gue nih. Dia juga pelaku seni atau bener ya, seni tari ya? Iya. Kenalan dulu dengan Mas Wisnu Angga. Mas Wisnu Angga. Nah, Mas Wisnu Angga itu di kesenian sebagai apa, Mas? Kalau saya sebagai penari sama wiyoko. Wiyoko itu apa? Wiyoko itu kalaupun dari saya itu wiyoko yang penabuh. Penabuh. Ya. Jadi yang pemusiknya itu, Ya, pemusiknya. penggamalnya ya istilahnya ya. Oke, dengan Mas Wisnu Angga. Mas Wisnu Angga kenapa suka sama kesenian, Mas? Itu dulu waktu kecil kan sering ada, kalau di desa sering ada itu apa, tontonan tanggapan itu. Tanggapan. Nah, terus saya kalau nonton sering berpikiran pengen ikut nari gitu. Karena dilihat kayaknya menarik, jadi Ya. kayak pengen gitu ya, Mas. pengen ikut nari, kapan bisa kayak gitu. Terus kalau tiap hari sering nonton pakai DVD itu. Kalau zaman dulu Iya, DVD. DVD dibeliin sama kakek. Kalau ke pasar mesti nitip DVD. Oh iya, zaman dulu kan Iya. masih kaset CD itu ya, kaset CD, jadi sering nonton di CD itu. Iya, sering nonton, terus tiap pulang sekolah atau waktu senggang nonton sambil niruin jogetannya gimana. Iya benar. Kayak anak-anak kecil sekarang kan, kalau sekarang kan YouTube nih Iya. adanya. Jadi anak kecil sekarang kan banyak nonton YouTube terus ikutan joget-joget kayak Ya, gitu tuh itu dulu. ikutan sampai terus akhirnya waktu itu pertama kali ikut seni itu waktu di desa ada acara Agustusan. Agustusan. Di desa ada acara Agustusan menampilkan seni tari. Saya ikutan di situ pertama kali ikut tari soreng. Oh, dulu tari soreng. Iya, Nah, itu pertama pertama kalinya kelas berapa? Itu waktu SD kelas Oh, 6. SD udah mulai ikut joget Udah. istilahnya. Udah. Itu terus Heeh. semenjak dari situ terus ikut tiap ada Agustusan kan mesti ada seni tari. Oh iya, kalau di sini tuh setiap merayakan Hari Kemerdekaan atau 17 Agustus itu setiap dusun pasti mengadakan tontonan ya atau seni tari itu ya. Terus dari situ kemudian ikut jaran kepang. Jaran kepang. Kalau sekarang kan jaran kepang itu banyak ininya jenisnya, Mas. Iya. Kalau Mas Wisnu dulu itu ikutnya apa? Yang masih klasikan jaran kepang biasa. Istilahnya jatilan klasik Iya. lah kalau sekarang istilahnya ya. Iya. Masih klasikan. Berarti dari soreng terus Itu- merambah ke jatilan klasik itu. Iya. Terus waktu itu juga pernah ikut topeng ireng. Udah pernah. Topeng ireng juga. Iya, main di Borobudur. Oh, di Budur. Iya. Waktu apa itu? Masuk SMK lah. Oh. Baru. Nah, sekarang Mas Wisnu dari awal sampai sekarang itu berapa tahun nih? Itu dari awal dari kelas 6. 6, sekarang Sekarang berarti udah 7 tahunan. 7 tahun. Iya.
ikut kesenian itu dan sampai sekarang masih. Masih. Nah, terus kan dari tadi soreng, terus jatilan, Iya. terus apa tadi topeng Topeng ireng. Iya. Terus kemudian sekarang warok, tari warok. Sekarang tari waro. Iya. Nah, terus itu empat Iya. kesenian. 4 kesenian. Nah, itu di apa namanya? Di sanggar yang sama atau Itu yang kalau buat topeng irengnya beda. hanya topeng irengnya aja yang Iya. beda? Itu ikut luar. Kalau yang warok sama kuda lumping soreng ikut masih satu sanggar. Dulu belum ada sanggar, tapi Oh, dulu belum ada sanggar. belum ada, masih cuma kalau tiap Agustus doang gitu. Oh, dadakan itu Iya. istilahnya. Kalau ada Agustusan baru menampilkan. Oh, gitu. Jadi kalau dulu tuh nggak ada sanggarnya. Belum ada. Kalau sekarang ada sanggarnya. Udah terbentuk. Berarti sekarang hanya ikut Warok itu waro aja. Iya. Di sanggar di sanggar Wahyu Cipto Budoyo Wahyu Cipto Budoyo itu di Ngencek Kalikuto. di tempatnya. desa saya. Oh, di desanya Mas Wisnu sendiri ya? Iya. Nah, terus kalau untuk dari 4 kesenian yang Mas Wisnu tadi udah ikut nih, Iya. paling suka yang mana, Mas? Kalau saya paling suka yang warok itu. Yang sekarang ini? Iya. Kenapa tuh? Karena apa ya? Soalnya kan lebih kerasa itu apa? Seninya, Mas. Oh, gitu. Soalnya kan dari dulu pengen warok sebenarnya dari Oh, kecil. awalnya memang dari awal pengen waro. Tapi nggak ada waktu itu. Atau ini cuma itu udah pernah ikut gedruk juga. Oh, gedruk juga berarti. Waduh, banyak juga Mas pengalamannya. Tapi kok nggak ada tahu warok di situ, terus Heeh. adanya barusan waktu kelas SMP kelas 3. SMP kelas 3 baru ikut waro. Iya. Nah, tadi kan Mas Wisnu bilang wiyogo atau penggamal atau yang penabuh Iya. musiknya juga. Kalau itu dari kapan, Mas? Kalau itu baru ikut wiyogo baru, soalnya kan dulu baru terbentuk kesenian grup itu 2 tahun yang lalu. Oh, baru 2 tahun Iya. yang lalu. Wahyu Cipto Budoyo itu baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun. Jadinya saya coba ikut ke musik, soalnya pengen belajar itu gamelan. Nah, itu belajarnya di mana? Terus itu kan apa ya? Notasinya tuh ada notasi kayak yang lain nggak sih? Itu kan Ada kuncinya do re mi fa sol la si do nya atau itu ada, tapi di nomor 1 sampai 7 ada yang misal wilah 7 atau wilah 12 gitu. kalau wilah 7 itu apa? Bisa jelasin nggak? Maksudnya yang ininya yang dipukul itu ada 7. Ada 7 ya. Ada 7. Kalau wilah 12 itu ada 12. Yang lebih besar berarti Iya, ya. lebih besar ukurannya. Itu pertama kali belajar ya di sanggar tari itu. Sanggar itu. Iya. Belajar dari nol, belum tahu apa-apa. Terus tiap itu seminggu 2 kali latihan. Seminggu 2 kali latihan untuk khusus gamelannya itu. Iya. 2 kali latihan, terus saya belajar terus akhirnya bisa. Memang ada yang ngajarin atau Mas Wisnu Ada nyari gurunya. di Oh, Ada nyari di gurunya. diajarin berarti. Iya, diajarin. Kesulitannya apa, Mas? Kalau gamel itu? Kalau awal itu lupa notnya. Sering lupa awalnya. Sama Awal-awalnya. Ya, awal-awalnya sering lupa, terus sama itu apa? Habis ini apa gitu kan. Nggak tahu, lupa. Harus pakai catatan dulu biar hafal. Itu sampai sekarang kadang sering lupa. Sampai sekarang masih Soalnya gonta-ganti ya. Habis tarian, habis ini perform, terus besok perform udah ganti lagu, udah ganti musik. Oh, Ya. gitu. Ngikutin yang terbaru terus. Berarti istilahnya update lagu Iya, gitu. update terus. Setiap penampilan beda lagunya Beda. gitu. Oh, gitu. Jadi ketukannya pun ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Jadinya tiap mau event, mau show gitu, latihan terus biar hafal. Istilahnya kalau gitarnya ngulik-ngulik
lagu itu gitu Iya, ya. nyari di YouTube nanti Oh, kadang nyari di YouTube juga. mau nambah apa nyari di YouTube terus belajar bareng teman-teman gitu. Kalau kendalanya tadi paling sering lupa aja ya. Sering lupa. Nggak Oke. hafal. Mas, ya tadi kan Mas Wisnu itu ikut apa aja sih? Soreng, Ya, terus topeng ireng, gedruk, warok, terus warok, sama jatilan ya, jatilan klasik ya. klasik. Nah kalau gedruk kan kemarin udah dibahas sama Mbak Vivi, Ya. terus soreng juga udah dibahas sama Mbak Vivi. Ya. Nah kalau untuk warok itu satu setnya kira-kira berapa biayanya? Kalau warok untuk baju satu Ah. set itu sekitar 500-an. 500.000 kostumnya aja. Iya. 500.000. Nah cuma kalau untuk kemarin kan dibahas sama Mbak Vivi kan rata-rata kalau penggedruk itu atau buto itu kan masing-masing punya kostumnya. Iya. Jadi jarang ada sanggar menyediakan. Iya. Nah kalau warok, Kalau warok itu udah dari sanggar. berarti warok itu kayak ini ya, kayak soreng ya. Iya. Jadi rata-rata sanggar udah menyediakan. Ya nggak ada yang pribadi soalnya kalau warok. Nah terus kalau warok itu hanya kostum aja atau ada? Ada lagi jaran kepang. Oh kalau warok itu berarti pakai jaran. Iya pakai jaran kepang. Nah kalau jarannya itu berapa? Itu harga kisaran dari 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta. Tergantung motif sama rambut. Motif sama rambut. Nah, jarannya itu kan masing-masing ya. Kayak Iya. yang saya tahu sih daerah Jawa Timuran itu kan ada jaran yang besar ya, jaran Iya. pegon ya, apa-apa. Oh, itu Yang besar tuh. Iya. Kalau warok itu jarannya kayak apa? jaran kepang kayak yang Temanggungan itu. Jatilan gitu. Iya. Oh, oke. Jadi itu harganya sekitar 500 sampai 1 juta. Bisa. Tergantung dari ininya, kualitas bahan atau Motif apanya? sama rambut. Sama rambut. Iya. Rambutnya kenapa tuh? Kalau rambut kuda itu lebih mahal, Mas. Kan ada yang sapi, ada yang rambut kuda. Jadi rambutnya itu asli rambut kuda. Asli. Sama rambut sapi. Iya. Oh, terus ada yang pakai sintetis nggak sih? Ada. Kalau sintetis malah lebih murah. Sintetis lebih murah Iya. lagi. Tapi Terus itu apa? Kalau sintetis gampang rusak tau Mas. oh iya gampang ini sih apa namanya? Rontok ya? Nggak bisa ditata loh. Nah, terus untuk bahan jaran itu sebenarnya apa sih? Triplek Bambu. atau apa sih? Bambu. Iya. Bambu diapain? Bambu Anyam gitu. dianyam kecil-kecil. Bambu dianyam Iya. kecil-kecil ya. Nah, oke Mas. Saya mau tanya nih, untuk Mas kan ikut Wahyu Cipto Budoyo. Iya. Nah, itu kan bukan beberapa waktu ya. Saya kan hampir sering ambil gambar atau bikin konten Wahyu Cipto Budoyo. Nah, kemarin ada salah satu kontennya atau ini ya apa namanya video dari Wahyu Cipto Budoyo kan di channel saya yang satu lagi di Humas Tontonan. Iya, tahu. Itu kan ada yang viral, Iya. istilahnya penontonnya lebih dari 10.000 lah gitu. Dan sampai saat ini juga masih lumayan banyak yang nonton. Nah itu pada saat itu sih, nih saya jelasin juga nih. Waktu ngonten, nah itu kan ternyata pas pentas, saya juga nggak tahu, saya juga Iya. mau tanya nih. Tahu-tahu memang ada yang kesurupan dari luar, Iya. terus dan di saat itu juga Mas Wisnu ya pertama kali yang kesurupan ya. Iya. Mas Wisnu sendiri ini yang kesurupan dan akhirnya kesurupan semua. Iya. Dan sampai dan di situ langsung di stop kan ya. Itu Jadi tariannya masih tari nggak sih waktu itu? saya nggak ingat kan Oh kesurupan. iya nih. Ya saya tahu sih. Iya bener Mas. Kesurupan. Yang saya tahu itu pas Mas Wisnu kesurupan, terus ada yang dari luar juga kesurupan masuk ke dalam. Ya. Terus waroknya itu kalau nggak salah, ada tabrakan fisik, terus akhirnya hampir semua penari itu kan kesurupan. Iya. Nah dari situ harusnya tarian belum selesai,
itu kan masih ada beberapa tarian ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Itu kan cuma baru perang ya. Perang, habis itu kan masih ada tarian, terus baru selesai kan ya. Biasanya selesainya itu kan pada baru kesurupan itu baru babak terakhir pas mau selesai tarian. Nah itu baru perang awal, tahu Mas Wisnu ini kesurupan, terus ada dari luar juga ternyata kesurupan, dan akhirnya semua penari kesurupan sebelum selesai tarian. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin ya, mungkin pada saat itu Mas Wisnu kan memang nggak sadar itu dalam keadaan kesurupan, cuma kan pasti ada cerita-cerita dari yang di sana yang istilah pawangnya atau apanya tuh. Nah itu kenapa Mas bisa kayak gitu? Terus yang orang dari luar itu siapa? Kalau setahu saya itu kan saya juga nonton di YouTube channelnya Mas Arif. Nah itu yang dari luar itu dari pihak keamanan. Oh memang orang situ juga? Iya orang situ juga. Ikut kesurupan terus kan dimasukin ke dalam apa itu? Kalangan tempat. Kan? Nah, tapi terus ada penonton yang kontak fisik ikut kesurupan juga. Jadinya pada yang lain pada ikut kesurupan. Nah itu kan istilahnya memang di luar teknis dari kita ya, namanya kesurupan kan sehingga ada yang tahu ya. Cuma mungkin yang disayangkan kemarin sih banyak komen kenapa mungkin orang luar dimasukin ke kalangan gitu Mas. Itu sebenarnya nggak dimasukin, nggak niatan dimasukin ke kalangan Mas. Tapi kan waktu itu kesurupannya pas di samping, pas di samping kalangan. Jadinya otomatis dimasukin langsung biar sembuh toh dibawa keluar, terus disembuhin sama. Nah terus kalau yang ini kan yang dilihat tuh yang keamanannya itu kan dilihat kan kesurupannya di luar, terus baru ditarik ke dalam. Itu kenapa Mas? Kalau itu saya kurang paham ya Mas. Soalnya mungkin karena dia juga mungkin dari kru dari situ. Oh, karena kru terus takutnya khawatirnya kalau di luar mungkin nanti nabrak-nabrak orang atau gimana, jadi lebih amannya dimasukin ke kalangan gitu. Nah terus kan kita mau bahas juga banyak nih istilahnya yang mohon maaf ya komen negatif ke grup Wahyu Cipto Budoyo masalah yang istilahnya belum selesai pada kesurupan semua tuh. Nah terus ada yang istilahnya kemarin sih sempat saya baca itu wagu itu artinya ini ya apa namanya aneh atau jadi nggak pas gitu kan. Kalau menurut saya pribadi sih untuk kesenian sih namanya seni ya. Jadi masing-masing grup terus masing-masing sanggar itu kan bebas buat bikin gerakan, bebas untuk bikin berkreasi. Lagi juga kan di situ memang nggak menceritakan, nggak mendongeng atau nggak apa ya. Kan memang ada dua istilahnya kalau yang saya tahu untuk tari seni itu kan ada dua istilahnya kreasi sama yang kolosal ya. Kolosal itu kan yang untuk menceritakan harus kalau kolosal itu memang harus pakem. Ya kan ya. Kalau kreasi itu kan istilahnya kita kreasikan lagi, kita tambahkan lagi, istilahnya bener-bener hanya tarian aja gitu kan. Iya bener. Ya, menurut saya gitu. Cuma kan kemarin ada yang bilang wagu lah, inilah gitu. Terus sama yang terakhir kemarin tuh kayaknya ada yang komen gini Mas. Di Magelang kan istilahnya banyak kesenian kayak topeng ireng, terus soreng yang istilahnya asli dari Magelang, terus sama kupro. Terus kenapa segala Magelang ikut-ikutan ngambil kesenian waro yang istilahnya asal-usulnya memang dari Jawa Timur ya, daerah Jawa Timur. Nah itu coba Mas Wisnu mungkin bisa jelasin. Ya kan dari saya sendiri itu nguri-uri budaya Jawi. Berarti saya semua melestarikan kebudayaan. Nggak harus yang dari Magelang, dari luar Magelang pun harus dilestarikan. Betul.
Kan kalau biasanya kalau komen kayak gitu kan nggak tahu apa ya namanya, nggak tahu asal usulnya. Jadi istilahnya kita juga para pelaku seni itu yang saya lihat sih kayaknya ini loh, nggak terpaku sama satu kesenian. Jadi yang Iya. saya bilang tadi, jadi ada yang kreasi, ada yang pakem. Yang kolosal itu memang harus sesuai pakemnya. Kalau memang kita menceritakan suatu legenda gitu kan, memang harus ada pakemnya. Dan istilahnya kayak kemarin aja, bener yang kata Mas Wisnu bilang, kita itu nguri-uri budaya Jawa ya istilahnya. Jadi nggak hanya di Jawa Tengah aja atau di Magelang aja gitu. Kayak kemarin Reok Ponorogo di saat Malaysia mengklaim kan istilahnya satu negara Indonesia aja kan nggak terima kan. Jadi bukan kesenian itu bukan punya satu daerah gitu kan, punya Indonesia. Cuma karena kita orang daerah, jadi kitalah yang melestarikan kesenian dan kebudayaan itu. Kalau menurut saya gitu. Kan juga kalau dari kesenian itu kan menghibur. Betul. Untuk menghibur, bukan cuma karena buat kesenangan pribadi, enggak, tapi cuma mau ingin menghibur penonton, gimana caranya gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi sedikit meluruskan aja nih untuk yang komen mungkin kemarin yang nggak terima waro kok jadi kayak gitu, terus waro istilahnya kok jadi wagu, terus waro nggak sesuai pakemnya. Itu sebenarnya tuh bukan yang nggak sesuai pakem ya Mas ya, istilahnya memang di situ kan dikreasikan, bukan untuk sesuai pakem, atau bukan cerita kolosalnya, bukan menceritakan gimana waro itu terjadi gitu. Mungkin kalau di situ menceritakan waro itu gimana awal mula asalnya waro, terus salah pakemnya, mungkin saya bisa kasih masukan, ini loh harusnya ceritanya seperti ini. Cuma kan kemarin yang ditampilkan itu kreasi Mas ya. Jadi hanya tarian tapi pakai istilahnya kostum atau gaya waro gitu. Jadi nguri-uri budaya waro itu seperti apa gitu. Tapi bukan menceritakan waro itu cerita waro itu kayak apa gitu. Jadi nggak ada alurnya ke pakem sih menurut saya sih gitu. Cuma dikreasikan gitu. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ya sedikit informasi lah gitu. Jadi jangan, menurut saya sih banyak yang masih bilang kesenian ini jelek, keseniannya jelek gitu. Jadi kesenian tuh nggak ada yang jelek gitu. Semua kesenian tuh punya masing-masing gerakan Mas ya. Iya, punya gerakan sendiri-sendiri. Jadi bukan masalah jelek bagusnya kesenian tuh nggak ada. Kalau menurut saya sih semua kesenian bagus, cuma masing-masing kan mengkreasikan mereka kan masing-masing dengan gayanya masing-masing gitu jadinya. Oke Mas Wisnu, terus saya mau tanya, WCB itu kan ada ini ya, jaranan yang sekarang itu ini ya, jaranan apa? Kuda lumping. Kuda lumping itu kan sekarang banyak banget tuh, dari Jatilan, terus Jatilan klasik, terus ada juga Jatilan Kreasi Jogja, terus ada juga yang jaranan Jawa Timuran, pekon yang jarannya gede-gede itu, terus ada juga jaranan Temanggungan ya istilahnya, ada leaknya juga ya. Iya ada. Jadi campuran. Nah itu dia, ini aja yang tadi saya bilang, yang kreasi itu aja kok bisa jaranan, bisa ada leaknya kan gitu. Dari balinya juga. Nah itu dia. Jadi kan mengkreasikan, jadi mengkombinasikan, bukan berarti pakemnya harus gimana, cuma kreasi gitu. Kalau niatnya tetap nguri-uri budaya gitu. Nah terus saya mau tanya, kalau yang untuk jaranan, kita balik lagi ke kostum. Iya. Itu biasanya satu set kostum jaranan Temanggungan istilahnya ya kalau di sini. Itu
jaranan leak lah, istilahnya habis berapa Mas? Itu kalau dari Kostum jarannya dulu, apa namanya? Penari. ya itu kalau dari mulai wig sampai Oh yang kribo itu? ya sampai gerincing yang bawah itu sekitar 2.500.000. 2.500.000. Iya. Itu paling murah tuh ya? Iya. Bisa lebih. Bisa lebih. Itu kribonya aja sendiri berapa itu Mas? Itu 300. 300 ya? Kalau itu sintetis ya? Itu ya pakai sintetis. Sintetis ya? Nggak pakai rambut asli kan? Enggak. Terus kalau untuk ininya juga apa namanya? Badong. Apa badong namanya ya? Jadi apa meriah banget gitu. Jadi ada manik-manik ya. ya. Itu juga masing-masing beda-beda ya? Beda-beda. Kalau kan ada yang asli Bali, ada yang nggak asli Bali gitu. Oh, itu kadang badongnya ini Bali juga. Ya, jadi ngambil dari senian Bali juga itu. Ya itu dari badong leak kan aslinya. Oh iya benar. Yang itu payetan pasir Bali. Iya, saya baru tahu ya. Iya. Saya baru tahu sekarang nih, benar. Jadi kostumnya jaranan itu yang ada di ini leaknya itu ya. Iya. Oh iya benar. Nah terus kalau itu satu set kostum aja, nggak sama jaran? Enggak. Kalau jarannya itu jaran yang kecil ya kalau dia ya? Ya kayak yang dipakai warok tadi itu. Oh iya benar sama ya? Sama. Warok sama jaranan itu besar ininya sama ya? Sama. Oke, nah terus kalau untuk leaknya sendiri, Ya. harganya berapa? Itu kalau leak kisaran dari 5 juta sampai 20. Hah, 5 juta? Iya. Satu set 5 juta? Satu set Paling murah 5 juta? paling murah. Tuh kan, kesenian itu nggak murah, mahal. Makanya hargai kesenian, itu biayanya nggak sedikit kesenian itu. 5 juta itu aja yang langsung dari Bali atau memang lokalan pengrajin sini? Lokalan sama dari Bali juga ada, tapi rambutnya sedikit kalau 5 juta. Cuma berapa helai. Oh gitu, jadi tergantung ininya juga pengaruh ya? Pengaruh. Dari segi rambut, terus sama topeng, sama baju juga pengaruh. Berarti 5 juta itu hanya yang mungkin yang paling murah itu yang namanya paling murah ya. Jadi ya standar paling ya. Kalau semakin bagus semakin mahal gitu. Oke. Nah, itu dia. Nah, Mas Wisnu ada yang mau ditambahin untuk teman-teman yang suka seni atau yang lainnya? Ya, kalau dari saya sendiri jangan pernah bosan ikut kesenian. Jangan pernah bosan ikut kesenian karena memang nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, itu dia sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Wisnu tentang kesenian dan kebudayaan. Oke, terima kasih Mas Wisnu udah mau mampir ke sini. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu.